Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan saya Rindawati Agustina dari Prodi Pendidikan Islam Anak Usia Dini, Universitas Islam Negeri Fatmawati Soekarno Bengkulu. Saya akan menyampaikan materi hakikat dan teori intelijensi. Pengertian intelijensi berasal dari bahasa Inggris intelligent dan bahasa Latin intellectus, yang artinya memahami, menghubungkan atau menyatukan satu sama lain. Faktor dalam intelijensi menurut Sperman. 1. General intelijensi terdapat pada intelijensi secara umum dengan tingkat tertentu. Misalnya, bakat tertentu yang didapatkan sejak lahir. Yang kedua, spesifik intelijensi. Faktor ini hanya terdapat pada hal-hal tertentu saja, misalnya pada seseorang yang unggul dalam bidang tertentu. Faktor ini berhubungan dengan syaraf otot, ingatan, dan latihan, serta pengalaman. Macam-macam intelijensi. 1. Intelijensi kreatif, yaitu kemampuan untuk menciptakan yang biasanya dimiliki oleh para inovator barang-barang yang baru atau merupakan suatu terobosan atau inovasi. Yang kedua, intelijensi eksklusif, berupa kemampuan untuk melihat pikiran orang lain dan pada umumnya dimiliki oleh tiap orang. Yang ketiga, intelijensi teoritis. Intelijensi ini dipunyai oleh para sarjana, mahasiswa, dan para ahli teori pada umumnya. Yang keempat, intelijensi praktis, berupa kemampuan untuk bertindak secara cepat dan dapat melakukan suatu pekerjaan tertentu. Faktor yang mempengaruhi intelijensi. 1. Pembawaan. 2. Kematangan. 3. Pembentukan. 4. Minat. 5. Kebebasan. Pembawaan adalah sifat-sifat atau ciri-ciri yang dibawa oleh orang tersebut sejak lahir. Batas kemampuan seseorang dalam mengerjakan suatu hal ditentukan oleh pembawaan masing-masing. Perbedaan akan tetap ada walaupun setiap orang menerima informasi pelajaran dan latihan yang sama. Kematangan. Manusia dikatakan mencapai tingkat kematangan apabila organ tubuh telah dapat menjalankan fungsi masing-masing dengan optimal. Misalnya, jika ada anak yang belum dapat memecahkan suatu masalah tertentu, maka itu artinya organ tubuh serta fungsi tubuh anak belum mencapai tingkat kematangan yang sesuai. Dengan begitu, dapat disimpulkan bahwa kematangan berhubungan erat dengan umur atau usia seseorang. Yang ketiga, pembentukan. Arti pembentukan adalah semua keadaan di luar dari seseorang yang akan memberi pengaruh terhadap perkembangan intelijensi. Ada pembentukan tidak sengaja yang terjadi secara alami, dan juga ada pembentukan secara sengaja. Terdapat pengembangan intelijensi dan kepribadi seperti pengajaran yang dilakukan di sekolah. Minat. Adanya minat yang khas akan mengarahkan perbuatan seseorang kepada cara untuk mencapai tujuannya. Motif merupakan dorongan untuk suatu perbuatan yang dilakukan. Manusia terdorong untuk melakukan interaksi dengan dunia luar dengan ekspor, dan lama-kelamaan akan timbul minatnya untuk suatu hal. Kebebasan. Sejarah intelijensi dalam psikologi mencatat bahwa manusia mempunyai kebebasan dalam intelijensinya. Artinya, kebebasan di sini bahwa manusia dapat memilih metode tertentu dalam upaya untuk memecahkan masalah yang dihadapinya. Kebebasan ini berarti bahwa minat tidak selalu akan menjadi syarat dalam perbuatan yang mengandung intelijensi. Teori intelijensi. Teori unifaktor. Teori ini terdapat pada teori yang tertua. Alfred Binet termasuk salah satu ahli psikologi yang mengatakan bahwa intelijensi bersifat monogenetik, yaitu berkembang dari satu faktor, satuan atau faktor umum. Menurut Binet, intelijensi merupakan sisi tunggal dari karakteristik yang terus berkembang sejalan dengan proses kematangan seseorang.
Yang kedua, teori dui faktor atau the two-factor choice. Teori dui faktor dikembangkan oleh Charles Sperman, seorang psikologi dan ahli statistik dari Inggris. Sperman 1927 mengusulkan teori kecerdasan dua faktor yang menurutnya dapat menjelaskan pola hubungan antara kelompok tes kognitif yang ia analisis. Dalam bentuknya yang paling sederhana, teori ini menyatakan bahwa kinerja pada setiap tugas kognitif tergantung pada faktor umum, ditambah satu atau faktor yang lebih spesifik dan unik untuk tugas tertentu. Kedua faktor ini, baik faktor G maupun faktor S, bekerja bersama-sama sebagai suatu kesatuan. Semua faktor yang spesifik akan bersama-sama membentuk single comfort faktor. Sperman berpendapat bahwa kemampuan seseorang bertindak dalam setiap situasi sangat bergantung pada kemampuan umum, kemampuan khusus. Jadi, setiap faktor, baik faktor G maupun faktor S, memberi sumbangan pada setiap perilaku yang inteligen. Yang ketiga, faktor multifaktor atau multifaktor teori. Teori multifaktor dikembangkan oleh Edward Lee Ternike 1916. Menurut teori ini, intelijensi terdiri dari hubungan-hubungan neural antara stimulus dan respon. Hubungan-hubungan neural khusus inilah yang mengarah tingkah laku individu. Pada dasarnya, teori Ternike menyatakan bahwa intelijensi terdiri atas berbagai kemampuan spesifik yang ditampakkan dalam wujud perilaku inteligen. Ternike mengemukakan 4 atribut intelijensi, yaitu tingkat, rentang, daerah, dan kecepatan. Yang kelima, teori Hierarchy. Model hierarki dicetuskan oleh Vernon. Dalam menjelaskan teori intelijensinya, teori ini mendapatkan satu faktor kognitif umum, dilambangkan dengan G. Di puncak hierarki, kemudian di bawahnya terdapat dua faktor intelijensi utama mayor, yaitu verbal education dan practical mechanical spatial. Setiap kelompok mayor tersebut kemudian dipecah ke dalam beberapa faktor kelompok minor. Sebagai contoh, terdiri dari kemampuan seperti kefasihan verbal, kemampuan numerik, dan mungkin kreativitas. Beberapa faktor kelompok kecil di bawah adalah pemahaman mekanik, kemampuan psikomotorik, serta hubungan spesial yang kemudian terpecah lagi menjadi bermacam-macam faktor spesifik pada tingkat hierarki yang paling rendah. Yang keenam, teori primary mental ability. Teori ini dikembangkan oleh L. Thurston berdasarkan analisis faktor dengan mengkolerasi 60 tes yang akhirnya disusun menjadi kecakapan-kecakapan primer. Thurston menjelaskan mengenai organisasi intelijensi yang abstrak atau bisa disebut dengan primary mental ability. Thurston berpendapat bahwa intelijensi terdiri dari faktor yang jamak atau multifaktor, mencakup 7 kemampuan mental utama. 1. Verbal meaning, memahami gagasan dan arti kata yang diukur dengan tes kosakata. Yang kedua, number, kecepatan dan akurasi
melakukan perhitungan aritmatika. Yang ketiga, speech, kemampuan visualisasi hubungan yang terbentuk dalam 3 dimensi, seperti dalam mengenai gambar-gambar orientasi berbeda. Yang keempat, perceptually speech, kemampuan untuk membedakan detail visual serta menetapkan persamaan dan perbedaan antara objek dalam gambar secara cepat. Yang kelima, word fluency, kecepatan dalam memikirkan kata-kata seperti dalam membuat puisi atau dalam memecahkan anagram. Yang keenam, memori, kemampuan untuk menghafal kata-kata, angka, huruf, dan jenisnya dengan educative reasoning, cara menulis. Yang ketujuh, kemampuan untuk menurunkan aturan dari informasi yang diberikan, seperti dalam menentukan aturan dari serangkaian angka dari hanya sebagian dari rangkaian angka tersebut. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Semoga teman-teman suka dengan apa yang saya sampaikan. Dan apabila ada kata-kata yang salah, saya mohon maaf. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.